Assalamualaikum. Apa kabar kawan inspirasi? Semoga kita selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan keberkahan di setiap harinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada zaman dahulu, orang berpikir dengan cara yang amat sederhana. Dan karena kesederhanaan berpikir ini, seorang pencuri yang telah berhasil menggondol ratusan keping emas milik seorang saudagar kaya tidak sudi menyerah. Hakim telah berusaha keras dengan berbagai cara, tetapi tidak berhasil menemukan pencurinya. Karena merasa putus asa, pemilik harta itu mengumumkan kepada siapa saja yang telah mencuri harta miliknya, ia merelakan separuh dari jumlah uang emas itu menjadi milik sang pencuri bila sang pencuri bersedia mengembalikan. Tetapi, pencuri itu malah tidak berani menampakkan bayangannya. Kini, kasus itu semakin ruwet tanpa penyelesaian yang jelas. Maksud baik saudagar kaya itu tidak mendapat tanggapan yang sepantasnya dari sang pencuri. Maka, tidak bisa disalahkan bila saudagar itu mengadakan sayembara yang berisi, barang siapa berhasil menemukan pencuri emasnya, ia berhak sepenuhnya memiliki harta yang dicuri. Tidak sedikit orang yang mencoba, tetapi semuanya kandas. Sehingga pencuri itu bertambah merasa aman tentram, karena ia yakin jati dirinya tak akan terjangkau. Yang lebih menjengkelkan adalah, ia juga berpura-pura mengikuti sayembara. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa menghadapi orang seperti ini bagaikan menghadapi jin. Mereka tahu kita, sedangkan kita tidak. Seorang penduduk berkata kepada hakim setempat, "Mengapa Tuan Hakim tidak minta bantuan Abu Nawas saja?" tanyanya. "Bukankah Abu Nawas sedang tidak ada di tempat?" kata hakim itu balik bertanya. "Kemana dia?" tanya orang itu. "Ke Damaskus," jawab hakim. "Untuk keperluan apa?" orang itu ingin tahu. "Memenuhi undangan pangeran negeri itu," kata hakim. "Kapan ia datang?" tanya orang itu lagi. "Mungkin 2 hari lagi," jawab hakim. Kini, harapan bertumpu sepenuhnya di atas pundak Abu Nawas. Pencuri yang selama ini merasa aman, sekarang menjadi resah dan tertekan. Ia merencanakan meninggalkan kampung halaman dengan membawa serta emas yang berhasil dicuri. Tetapi, ia membatalkan niat karena dengan menyingkir keluar daerah, berarti sama halnya dengan membuka topeng dirinya sendiri. Ia lalu bertekad tetap tinggal, apapun yang akan terjadi. Kini Abu Nawas telah kembali ke Baghdad, karena tugasnya telah selesai. Abu Nawas menerima tawaran mengikuti sayembara, menemukan pencuri uang emas. Hati pencuri emas itu tambah berdebar tak karuan, mendengar Abu Nawas menyiapkan siasat. Keesokan harinya, semua penduduk dusun diharuskan berkumpul di depan gedung pengadilan. Abu Nawas hadir dengan membawa tongkat dalam jumlah besar. Tongkat-tongkat itu mempunyai ukuran yang sama panjang. Tanpa berkata-kata, Abu Nawas membagi-bagikan tongkat-tongkat yang dibawanya dari rumah. Setelah masing-masing mendapat 1 tongkat, kemudian Abu Nawas berpidato, "Tongkat-tongkat itu telah aku mantrai. Besok pagi, kalian harus menyerahkan kembali tongkat yang telah aku bagikan. Jangan khawatir, tongkat yang dipegang oleh pencuri yang selama ini menyembunyikan diri, akan bertambah panjang 1 jari telunjuk. Sekarang pulanglah kalian." Orang-orang yang merasa tidak mencuri, tentu tidak mempunyai pikiran apa-apa. Tetapi sebaliknya, si pencuri uang emas itu merasa ketakutan. Ia tidak bisa memejamkan mata, walaupun malam semakin larut. Ia terus berpikir keras. Kemudian ia memutuskan memotong tongkatnya sepanjang 1 jari telunjuk. Dengan begitu, tongkatnya akan tetap kelihatan seperti ukuran semula. Pagi harinya, orang mulai berkumpul di depan gedung pengadilan. Pencuri itu merasa tenang, karena ia yakin tongkatnya tidak akan bisa diketahui, karena ia telah memotongnya sepanjang 1 jari telunjuk. Bukankah tongkat si pencuri akan bertambah panjang 1 jari telunjuk? Ia memuji kecerdikan diri sendiri, karena ia ternyata akan bisa mengelabui Abu Nawas. Antrian panjang mulai terbentuk. Abu Nawas memeriksa tongkat-tongkat yang dibagikan kemarin. Pada giliran si pencuri tiba, Abu Nawas segera mengetahui, karena tongkat yang dibawanya bertambah pendek 1 jari telunjuk. Abu Nawas tahu, pencuri itu pasti melakukan pemotongan pada tongkatnya,
karena ia takut tongkatnya bertambah panjang. Pencuri itu pun diadili dan dihukum sesuai dengan kesalahannya. 100 keping lebih uang emas kini berpindah ke tangan Abu Nawas. Tetapi, Abu Nawas tetap bijaksana, sebagian dari hadiah itu diserahkan kembali kepada keluarga si pencuri, sebagian lagi untuk orang-orang miskin, dan sisanya untuk keluarga Abu Nawas sendiri. Setelah Abu Nawas mendapat hadiah berupa uang emas yang sama banyaknya, Abu Nawas pun merasa senang dan puas. Ia berencana untuk membeli rumah yang lebih besar dan mewah, serta barang-barang yang ia inginkan. Ia juga ingin berpesta dan bersenang-senang dengan teman-temannya. Namun, sebelum Abu Nawas bisa mewujudkan rencananya, ia mendapat kabar buruk. Ternyata, pencuri yang ia tangkap adalah anak dari seorang bandit yang sangat berbahaya. Bandit itu marah dan dendam kepada Abu Nawas. Ia bersumpah akan membalas dendam dan mengambil kembali uang emas yang dicuri oleh anaknya. Ia pun mengirimkan anak buahnya untuk mencari dan menyerang Abu Nawas. Abu Nawas tidak tahu tentang hal ini. Ia sedang berjalan-jalan di pasar sambil membawa tas yang berisi uang emasnya. Ia melihat banyak barang yang menarik dan menggoda. Ia pun mulai membeli barang-barang itu tanpa memperhatikan harganya. Ia merasa seperti orang terkaya di dunia. Tiba-tiba, Abu Nawas dikejutkan oleh suara teriakan dan benturan. Ia melihat sekelompok orang bersenjata yang mengejarnya. Mereka adalah anak buah bandit yang ingin membalas dendam. Mereka berteriak-teriak memanggil Abu Nawas sebagai pencuri dan penipu. Mereka mengancam akan membunuh Abu Nawas dan mengambil uang emasnya. Abu Nawas ketakutan dan bingung. Ia tidak tahu mengapa orang-orang itu mengejarnya. Ia juga tidak tahu harus berbuat apa. Ia berlari sekuat tenaga sambil membawa tasnya. Ia berharap bisa lolos dari kejaran orang-orang itu. Abu Nawas berlari ke segala arah tanpa tujuan. Ia melewati jalan-jalan yang ramai dan sepi. Ia masuk ke gang-gang yang sempit dan gelap. Ia melompati pagar-pagar yang tinggi dan rendah. Ia tidak peduli dengan orang-orang yang ia tabrak atau barang-barang yang ia rusak. Ia hanya ingin menyelamatkan diri dan uang emasnya. Namun, dimanapun ia berlari, orang-orang itu selalu mengikutinya. Mereka tidak pernah kehilangan jejak Abu Nawas. Mereka semakin mendekat dan mengepung Abu Nawas. Mereka siap untuk menyerang dan membunuh Abu Nawas. Abu Nawas tidak tahu kemana lagi ia harus berlari. Ia tidak tahu siapa yang bisa menolongnya. Ia merasa bahwa hidupnya akan segera berakhir. Ia menyesali semua yang ia lakukan. Lalu ia berdoa kepada Tuhan, memohon ampun dan pertolongan. Tiba-tiba, Abu Nawas melihat sebuah rumah yang terlihat kosong dan sepi. Ia berpikir bahwa itu adalah tempat yang aman untuk bersembunyi. Ia pun bergegas masuk ke dalam rumah itu, sambil menutup pintunya rapat-rapat. Ia berharap bahwa orang-orang itu tidak akan menemukannya di sana. Abu Nawas merasa aman. Ia merasa bahwa ia telah lolos dari bahaya. Ia melihat sekeliling rumah itu. Ia melihat bahwa rumah itu adalah rumah yang mewah dan indah. Ia melihat banyak barang-barang yang berharga dan mahal. Ia melihat lukisan-lukisan yang indah, perhiasan-perhiasan yang berkilau, pakaian-pakaian yang mewah, dan makanan-makanan yang lezat. Ia berpikir bahwa rumah itu adalah rumah seorang saudagar kaya yang sedang pergi. Ia berpikir bahwa ia bisa tinggal di rumah itu selama ia mau. Ia berpikir bahwa ia bisa menikmati barang-barang yang ada di rumah itu. Ia berpikir bahwa ia bisa beristirahat dan bersantai di rumah itu. Abu Nawas pun mulai mengambil dan memakai barang-barang yang ada di rumah itu. Ia mengambil dan memakai pakaian yang mewah. Ia mengambil dan memakai perhiasan yang berkilau. Ia mengambil dan memakan makanan yang lezat. Ia merasa seperti orang terkaya di dunia. Abu Nawas tidak menyadari bahwa rumah itu bukanlah rumah seorang saudagar kaya, tetapi rumah seorang pencuri kaya. Pencuri itu adalah teman dari bandit yang ingin membalas dendam kepada Abu Nawas. Pencuri itu telah mengumpulkan banyak barang-barang yang ia curi dari orang-orang kaya. Pencuri itu sedang pergi untuk mencuri lagi, dan meninggalkan rumahnya tanpa pengawasan. Pencuri itu tidak tahu bahwa Abu Nawas telah masuk ke rumahnya, dan mengambil barang-barangnya. Pencuri itu baru tahu ketika ia kembali ke rumahnya dan melihat pintunya terbuka. Pencuri itu pun masuk ke dalam rumahnya dengan hati-hati.
Ia melihat Abu Nawas yang sedang tidur di tempat tidurnya, sambil memeluk tas yang berisi uang emasnya. Ia juga melihat barang-barangnya yang berantakan dan hilang. Pencuri itu marah dan heran. Ia mengenali Abu Nawas sebagai orang yang telah menangkap anaknya. Ia berpikir bahwa Abu Nawas adalah orang yang sangat berani dan bodoh. Ia berpikir bahwa Abu Nawas telah datang ke rumahnya untuk mencuri barang-barangnya. Ia berpikir bahwa Abu Nawas tidak tahu bahwa rumah itu adalah rumahnya. Ia berpikir bahwa Abu Nawas tidak tahu bahwa ia adalah temannya. Pencuri itu pun memutuskan untuk membalas dendam kepada Abu Nawas. Ia mengambil sebilah pisau yang tajam. Ia mendekati Abu Nawas yang sedang tidur. Ia siap untuk menusuk dan membunuh Abu Nawas. Namun, sebelum pencuri itu bisa melakukan aksinya, ia mendengar suara teriakan dan ketukan dari luar. Ia melihat sekelompok orang bersenjata yang mengepung rumahnya. Mereka adalah anak buah bandit yang ingin membalas dendam kepada Abu Nawas. Mereka telah menemukan jejak Abu Nawas yang masuk ke rumah itu. Mereka berteriak-teriak meminta Abu Nawas keluar dan menyerahkan uang emasnya. Mereka mengancam akan membakar rumah itu jika Abu Nawas tidak keluar. Pencuri itu ketakutan dan bingung. Ia tidak tahu mengapa orang-orang itu mengepung rumahnya. Ia juga tidak tahu harus berbuat apa. Ia berlari sekuat tenaga, sambil membawa pisau dan tasnya. Ia berharap bisa lolos dari kejaran orang-orang itu. Pencuri itu berlari ke segala arah, tanpa tujuan. Ia melewati jalan-jalan yang ramai dan sepi. Ia masuk ke gang-gang yang sempit dan gelap. Ia melompati pagar-pagar yang tinggi dan rendah. Ia tidak peduli dengan orang-orang yang ia tabrak atau barang-barang yang ia rusak. Ia hanya ingin menyelamatkan diri dan barang-barangnya. Namun, dimanapun ia berlari, orang-orang itu selalu mengikutinya. Mereka tidak pernah kehilangan jejak pencuri itu. Mereka semakin mendekat dan mengepung pencuri itu. Mereka siap untuk menyerang dan membunuh pencuri itu. Pencuri itu merasa putus asa. Ia tidak tahu kemana lagi ia harus berlari. Ia tidak tahu siapa yang bisa menolongnya. Ia merasa bahwa hidupnya akan segera berakhir. Ia menyesali semua yang ia lakukan. Ia berdoa kepada Tuhan, memohon ampun dan pertolongan. Tiba-tiba, ia melihat Abu Nawas yang sedang berdiri di depannya. Abu Nawas tampak tenang dan tersenyum. Ia mengulurkan tangannya dan mengatakan, "Tenang, saudara. Aku tidak akan membunuhmu. Aku hanya ingin berbicara denganmu. Aku tahu siapa kamu dan apa yang kamu lakukan. Aku juga tahu bahwa kamu adalah teman dari bandit yang ingin membalas dendam kepadaku. Aku juga tahu bahwa rumah yang aku masuki adalah rumahmu. Aku tidak sengaja masuk ke sana. Aku hanya ingin bersembunyi dari orang-orang yang mengejarku. Aku tidak berniat untuk mencuri barang-barangmu. Aku hanya meminjamnya sebentar. Aku akan mengembalikannya kepadamu. Aku mohon, jangan bunuh aku. Aku juga minta maaf atas kesalahan yang aku lakukan. Aku harap kamu bisa memaafkanku." Pencuri itu terkejut dan bingung. Ia tidak tahu bagaimana Abu Nawas bisa menemukannya. Ia juga tidak tahu bagaimana Abu Nawas bisa tahu segalanya tentang dirinya. Ia juga tidak tahu harus berbuat apa. Ia melihat Abu Nawas yang tampak tulus dan menyesal. Ia juga melihat orang-orang yang masih mengepungnya. Ia pun merasa kasihan dan iba. Ia memutuskan untuk memberi Abu Nawas kesempatan. "Baiklah, Abu Nawas, aku akan memaafkanmu. Tapi, kamu harus membuktikan bahwa kamu benar-benar ingin berubah. Kamu harus menunjukkan kepada aku bahwa kamu bisa menjadi orang yang lebih baik dan bermanfaat bagi orang lain. Kamu harus mengikuti aku dan belajar dari aku. Kamu harus menghormati aku dan mendengarkan nasihatku. Kamu harus bersabar dan rendah hati. Kamu harus bersihkan hati dan pikiranmu dari tipu daya dan kejahatan. Kamu harus bersyukur dan berdoa kepada Tuhan. Kamu harus berbuat baik dan adil kepada semua makhluk. Kamu harus menjauhi segala hal yang bisa merusak dirimu dan orang lain. Kamu harus melakukan semua ini dengan ikhlas dan tanpa pamrih. Jika kamu bisa melakukan semua ini, aku akan menerima kamu sebagai temanku. Jika tidak, aku akan meninggalkan kamu selamanya." "Apakah kamu bersedia?" tanya pencuri itu. Abu Nawas mengangguk dengan mantap. Ia bersedia melakukan semua yang diminta oleh pencuri itu. Ia berterima kasih kepada pencuri itu atas kesempatan yang diberikan. Ia pun mengikuti pencuri itu dan belajar dari pencuri itu.
Ia mulai mengubah dirinya menjadi orang yang lebih baik dan bermanfaat bagi orang lain. Pencuri itu pun mengambil tas yang berisi uang emas milik Abu Nawas. Ia mengatakan bahwa itu adalah hadiah dari dirinya. Ia juga mengambil pisau yang ia pegang. Ia mengatakan bahwa itu adalah simbol dari perubahan dirinya. Ia kemudian berbicara kepada orang-orang yang mengepungnya. Ia mengatakan bahwa ia dan Abu Nawas sudah berdamai. Ia juga mengatakan bahwa ia dan Abu Nawas sudah bertobat. Ia meminta orang-orang itu untuk tidak mengganggu mereka lagi. Ia juga meminta orang-orang itu untuk ikut bertobat dan berubah menjadi orang yang lebih baik. Orang-orang itu terkejut dan heran. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Mereka melihat pencuri itu dan Abu Nawas yang tampak damai dan bersahabat. Mereka juga melihat uang emas dan pisau yang diberikan oleh pencuri itu kepada Abu Nawas. Mereka pun merasa malu dan menyesal. Mereka memutuskan untuk menghentikan kejaran mereka. Mereka juga memutuskan untuk ikut bertobat dan berubah menjadi orang yang lebih baik. Sejak saat itu, pencuri itu dan Abu Nawas menjadi teman baik. Mereka sering berbincang dan bersenda gurau. Mereka juga sering membantu orang-orang yang membutuhkan. Mereka hidup bahagia dan damai. Mereka menjadi contoh bagi orang-orang di sekitar mereka. Mereka menjadi orang-orang yang dicintai oleh Tuhan. Demikianlah kisah Abu Nawas yang tidak pernah kehabisan ide untuk menyelesaikan segala masalah yang ia hadapi. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jika ada saran dan kritik atau request kisah inspiratif lainnya, silahkan tulis di kolom komentar atau bisa juga DM ke akun sosial kami di kolom deskripsi di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.